Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvira Mulia dengan NIM 2208022039. Saya ingin menjelaskan beberapa materi yang sudah diberikan oleh Pak Eka Januar dengan materi pengantar ilmu politik. Baik, materi pertama mengenai definisi ilmu politik, sejarah dan perkembangan ilmu politik, serta hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari proses pembuatan kebijakan publik, struktur, proses, dan kekuasaan dalam masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari cara bagaimana kekuasaan dan kewenangan disalurkan dan dipertahankan di dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya sejarah dan perkembangan ilmu politik. Sejarah ilmu politik dapat ditarik kembali dari masa Yunani kuno, di mana ada filsuf-filsuf seperti Aristoteles dan Plato yang mempelajari tentang teori-teori pemerintahan dan kekuasaan. Ilmu politik telah berkembang dari ilmu politik tradisional yang fokusnya tuh lebih ke teori-teori tentang pemerintahan dan kekuasaan. Dia menjadi ilmu yang lebih luas dan mempelajari berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan, partai politik, hubungan internasional, dan kebijakan publik. Selanjutnya, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik terkait erat antara ilmu sosial lainnya seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, dan hukum. Semua aspek ini berperan penting dalam ilmu politik, seperti pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini sangat penting karena dia memberikan bahan dan data-data dari masa lampau, yaitu kejadian dan fenomena politik yang terjadi di masa lalu. Hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat, mereka ini sangat erat karena ilmu filsafat sendiri membahas tentang kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas. Politik dengan antropologi. Antropologi memberikan pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Keduanya saling terikat karena sistem politik mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi berjalan, begitu juga sebaliknya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu psikologi. Dalam hal ini, psikologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik. Ilmu politik dengan ilmu geografi. Politik memandang bahwa kondisi geografi dalam suatu negara yang sangat luas berpengaruh besar terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Montesquieu memberikan perhatian khusus pada iklim dan kesuburan tanah. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Keduanya mempunyai hubungan timbal balik karena setiap kesepakatan yang dilaksanakan masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Selanjutnya, materi kedua mengenai badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif beserta fungsinya. Badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga bagian dari sistem pemerintahan yang terdapat dalam sebuah negara. Masing-masing badan memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam menjalankan pemerintahan negara. Berikut ini adalah penjelasan tentang badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif beserta fungsinya. Yang pertama, legislatif. Badan legislatif adalah badan pemerintahan yang bertugas mengadakan peraturan-peraturan atau undang-undang. Di Indonesia, badan legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih oleh masyarakat di tingkat provinsi. Badan legislatif juga bertugas membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Yang kedua, eksekutif. Badan eksekutif adalah badan pemerintahan yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Di Indonesia, badan eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum, serta kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipilih oleh presiden. Badan eksekutif juga bertugas mengelola pemerintahan negara dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yudikatif. Badan yudikatif adalah badan pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan keadilan di negara tersebut. Di Indonesia, badan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, yang merupakan badan yudikatif tertinggi, serta mahkamah-mahkamah tingkat rendah seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan agama. Badan yudikatif bertugas memeriksa, menilai, dan menjatuhkan putusan atas tuntutan-tuntutan yang diajukan kepada pengadilan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan fungsi-fungsi tersebut di atas sudah dijalankan dengan baik oleh lembaga tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya ialah tentang definisi dan fungsi partai politik. Definisi partai politik. Partai politik adalah organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu dalam pemerintahan negara. Partai politik biasanya terdiri dari anggota-anggota yang memiliki pandangan prinsip-prinsip politik yang sama dan bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tersebut melalui proses politik yang terorganisir. Fungsi partai politik. Yang pertama, menyediakan alternatif pemimpin.
Partai politik memperjuangkan calon-calon anggotanya untuk dipilih sebagai pemimpin di tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan anggota parlemen. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan. Partai politik memiliki prinsip-prinsip dan pandangan yang spesifik tentang bagaimana negara harus dikelola. Mereka berusaha mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan mengusulkan dan mendukung undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Yang ketiga, menyediakan forum diskusi. Partai politik menyediakan forum bagi anggotanya untuk bertukar pendapat dan mengembangkan ide-ide baru tentang bagaimana politik dijalankan. Ini membantu menghasilkan keputusan yang lebih baik dan memberikan wakil yang lebih baik bagi masyarakat. Yang keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Partai politik menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui anggotanya yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan. Dan yang terakhir, menjadi wadah bagi para politisi. Partai politik menjadi wadah bagi para politisi untuk bergabung dan berkembang sebagai pemimpin di tingkat nasional. Definisi pemilu, pemilihan umum. Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memegang kekuasaan di suatu negara. Pemilu biasanya dilakukan setiap beberapa tahun sekali tergantung pada sistem yang digunakan di suatu negara. Sistem pemilu. Sistem pemilu adalah cara atau mekanisme yang digunakan dalam proses pemilihan umum. Ada beberapa sistem pemilu yang umum digunakan, di antaranya. Yang pertama, sistem first past the post. Sistem ini menetapkan pemenang dari pemilu dengan cara memilih calon yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah. Sistem ini sering digunakan di negara Australia, Inggris, dan Kanada. Yang kedua, sistem proportional representation. Sistem ini menetapkan pemenang dari pemilu dengan cara mengalokasikan kursi di parlemen sesuai dengan perolehan suara dari masing-masing partai. Sistem ini sering digunakan di negara Belanda, Jerman, dan Swedia. Yang ketiga, sistem preferential voting. Sistem ini menetapkan pemenang dari pemilu dengan cara memberikan nilai preferensi pada calon-calon yang dipilih oleh pemilih. Sistem ini sering digunakan di negara Australia dan Irlandia. Yang keempat, sistem pemilu presiden dan parlemen. Sistem ini menetapkan pemenang dari pemilu dengan cara memilih presiden dan parlemen secara terpisah. Sistem ini sering digunakan di negara Amerika Serikat dan Indonesia. Beberapa contoh pelaksanaan pemilu di beberapa negara di dunia. Yang pertama, di Amerika Serikat. Dilakukan setiap 2 tahun untuk memilih anggota Kongres dan presiden. Pemilihan umum dilakukan pada hari Rabu setelah hari Senin pertama bulan November. Dan pemilihan presiden dilakukan pada hari Rabu setelah hari Senin pertama di bulan November setiap 4 tahun. Pemilih harus terdaftar sebelum pemilihan dan dapat memilih secara sukarela melalui sistem pemungutan suara yang terpusat atau melalui surat suara pos. Yang kedua, di Indonesia. Pemilu di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Pemilih harus terdaftar sebelum pemilihan dan dapat memilih di tempat pemungutan suara atau melalui surat suara pos. Dan umum juga dilakukan di wilayah-wilayah luar negeri yang memiliki jumlah pemilihan yang cukup besar. Yang ketiga, di India. Pemilu di India dilakukan setiap 5 tahun untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Pemilih harus terdaftar sebelum pemilihan dan dapat memilih di tempat pemungutan suara atau melalui surat suara pos. Pemilihan umum di India juga dilakukan di wilayah-wilayah luar negeri yang memiliki jumlah pemilih yang cukup besar. Yang keempat, di Jepang. Pemilu di Jepang dilakukan setiap 5 tahun untuk memilih anggota parlemen. Pemilih harus terdaftar sebelum pemilihan dan dapat memilih di tempat pemungutan suara atau melalui surat suara pos. Dan yang terakhir, di Inggris. Pemilu di Inggris dilakukan setiap 5 tahun untuk memilih anggota parlemen. Pemilih harus terdaftar sebelum pemilihan dan dapat memilih di tempat pemungutan suara atau melalui surat suara pos. Pemilihan umum di Inggris juga dilakukan di wilayah-wilayah luar negeri yang memiliki jumlah pemilih yang cukup besar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Sebelumnya ada patah kata dari Ahmad Rifan, yaitu ilmu terbaik adalah yang diamalkan, waktu terbaik yang dioptimalkan, cinta terbaik yang dihalalkan, harta terbaik yang disedekahkan, manusia terbaik yang bermanfaat bagi manusia lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.